kalau lagu mengasihi, bagaimana saya mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi. Nah itu seperti suara Tuhan itu kayak nyampe gitu di hati saya ketika kita mendengarkan pujian dan menyembah Tuhan. Sama halnya juga tadi ibadah saat ini tadi. Saya sangat diberkati dengan semua pilihan-pilihan lagu yang ini kayaknya gak hanya sekedar sampai di mulut aja, tapi bagaimana kita bisa membuktikannya setelah kita selesai ibadah gitu. Nah, yang kedua, kita akan baca bahwa Daud ini benar-benar seorang pemuji dan penyembah sampai namanya dia ditulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Dan apa yang sudah dikerjakan Daud, kita semua juga pasti akan bisa mengerjakan. Ya kalau macul, nah saya harus apa? Saya harus melatih, saya harus belajar. Tapi kalau cuma memuji dan menyembah itu kan gak ada modal apa-apa ya, kecuali suara ya. Sama kayak mengangkat tangan atau mengekspresikan setiap lagunya itu. Dan kita semuanya itu pasti bisa gitu loh melakukan itu Bapak Ibu. Kita akan baca dalam Mazmur 84 ayat yang kedua, kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah membuka Alkitab, nggak usah membuka Androidnya karena semua ayatnya sudah saya tulis lewat PowerPoint. Mazmur 84 ayat yang kedua. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta Allah. Amin Bapak Ibu. Berbicara kediaman Tuhan itu ternyata pujian penyembahan kita yang tadi saya bilang itu gak akan mungkin bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pak Weli ada di kantor, Pak Eka sekalipun duduk manis, bisa nggak kayak menikmati pujian penyembahan dengan mendengarkan musik dan otomatis kayak kaki gini ya Pak ya, kalau udah dengar ketukan tempo itu kayak otomatis gitu. Jadi memang kayak udah tune ya, udah kayak ngena, udah nyampe ketika pujian dan penyembahan itu kita sampaikan, kita nyanyikan, itu kayak nggak enak kalau badannya itu nggak tergerak gitu. Kayak tadi Kak Karel waktu ayo Dona kunci D, kunci E. Nah Bang Bill itu rasanya juga kepingin nondok, padahal di drum ini nggak ada kunci D, kunci E mana. Nah itu artinya kayak setiap kita tuh punya ekspresi yang itu apa ya, kayak terluapkan atau terlampiaskan melalui unsur tubuh kita. Ya tadi waktu ketemu UCV saya datang sama Kak Sesi langsung memberikan tos itu kayak secara automatically ya. Nah minggu depan, minggu-minggu selanjutnya, tidak hanya minggu ini, saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya bisa mengekspresikan bahwa kita mengasihi Tuhan itu lewat pujian dan penyembahan. Ketika Kak Yosafat lompat, ya kita nggak perlu lari. Maksudnya kita juga tetap bisa mengekspresikannya dengan penuh dengan kesukacitaan, ya, penuh dengan bahwa kita itu udah nggak ada beban lagi. Kita nggak mau teringat dengan semua masalah kita, semua pergumulan kita ketika kita masuk di dalam gereja, ketika kita ada dalam pujian dan penyembahan. Karena kalau kita masih teringat, berarti kita masih terbatas dong, masih dibatasi dong dengan ruang dan waktu. Ya, di sini berbicara masalah hati, hati ini kan juga ruang. Kalau kita mengizinkan hati ini sedih, memberikan ruang kepada hati ini, maka yang kita ekspresikan kepada Tuhan tidak akan bisa maksimal. Jadi kayak, ya ampun ibadah cuma 2 jam aja, masa nggak bisa sih kita menyembah dengan mengangkat tangan, masa nggak bisa sih kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Nah artinya kita sudah tidak memberikan ruang lagi kepada setiap masalah kita, apapun beban kita. Tapi bukan berarti setelah kita keluar dari tempat ini terus masalahnya hilang. Saya punya utang langsung karena tepuk tangan hilang. Wah kita tepuk tangan aja Kak, biar utangnya hilang semua. Enggak, artinya ketika pujian dan penyembahan itu kita ekspresikan melalui gestur tubuh kita, itu kayak serasa kayak ada kelegaan. Bapak Ibu merasakan ya? Gak mungkin lah kalau kita tuh kayak gak merasakan, karena kita ini semua kan dikasih Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memampukan kita ketika perasaan kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduannya Tuhan. Ya, Roh Kudus itu kayak benar-benar menjadi kontrol gitu buat kita. Contohnya ketika kita mengendarai sepeda motor, kalau udah mendekati lampu merah dan gasnya masih tinggi, otomatis kayak kaki ini pelan-pelan ngerem, tangan ini pelan-pelan mengurangi kecepatan. Nah, seperti itu. Kita dikasih kekuatan Roh Kudus untuk bagaimana kita mengutamakan Tuhan melalui pujian penyembahan kita, tanpa harus kita membatasi, tanpa harus kita memberikan ruang terhadap semua hal-hal yang
saat ini kita hadapi. Ya kemarin Ella itu bilang ke kami waktu kita makan, dia bilang, "Momi, Ella nggak bisa masuk IPA, aku cuma masuk IPS," dia ngomong kayak gitu. Saya bilang kayak gini, Ella, hidup itu kasih karunia, hidup itu anugerah. Kamu harus bisa menikmati semuanya itu. Kalau kamu nggak bisa menikmati semuanya itu, kamu sedang nggak merasakan kasihnya Tuhan, gitu. Karena kita nggak mungkin bisa kayak mengelompokkan ya bahwa anak IPS itu anak yang nggak punya masa depan, anak IPS itu anak yang nggak diberkati, anak IPS itu anak yang nggak pintar. Tapi saya lebih kayak gini, saya selalu menekankan ke anak-anak, saya tidak pernah memaksa Sarah Josie, semua yang ada di rumah saya, kalian tahu sendiri ya. Bahkan saya itu lebih jarang lah kayak mendorong mereka, ayo belajar, ayo. Ya semua hal yang menjadi tanggung jawabnya dia di studi. Tapi saya lebih fokus terhadap karakternya mereka. Karena ketika karakter kita itu benar, semuanya itu akan mengikuti. Itu yang saya imani. Jadi saya bilang sama Ella, sekarang justru karena kamu di IPS, pelajarannya enggak sesulit di IPA, tidak sepusing di IPA, belajarmu bisa semakin maksimal. Dan nanti hasilnya bisa memuaskan. Saya bilang karena kita masih tinggal di dunia, ya angka memuaskan tuh berapa? Masa di bawah KKM? Angka memuaskan tuh ya kalau bisa kita bisa dapat 100, tapi bukan itu ya Bapak Ibu poinnya. Saya standar saya adalah kebenaran. Jadi saat mereka pulang dari ujian, saya selalu bilang, tadi kalian jujur apa enggak? Saya enggak tanya Mandarimu dapat berapa, ujianmu dapat berapa. Yang saya tanyakan, yang kamu kerjakan itu jujur apa enggak? Kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu mau menyembah Tuhan, kamu mau memuji Tuhan, itu harus dibuktikan lewat kejujuran. Banyak kan di antara kita, aku mengasihi Tuhan nih, aku memuji dan menyembah, tapi hidupnya nggak jujur. Nah, jadi segala sesuatu yang baik atau yang mungkin dianggap dunia ini kayak nggak bisa kita lakukan, sebenarnya itu standarnya firman Tuhan. Ya kan? Nah, kalau orang dunia itu kan mau melakukan apapun, yang penting dia sampai gitu dengan apa yang dia mimpikan, dengan apa yang dia harapkan. Mau ada dalam dunia usaha, segala cara akan dia lakukan. Dia lupa, aku nggak boleh lakukan ini. Kalau aku lakukan ini, berarti sama aja aku nggak mengasihi Tuhan. Kalau aku lakukan ini, aku mau mengasihi Tuhan, berarti kita harus itu tadi ya, memuji dan menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan itu kan dibuktikan setelah kita keluar dari tempat ini. Pujian dan penyembahan itu kan kita buktikan, kita hidupi lagi. Gak mungkin saya turun tangga terus saya angkat tangan saya nyembah Tuhan. Tapi kesenggol Amanda padahal lagi nyembah nih. Tapi saya maki-maki Amanda. Nah, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi memuji dan menyembah Tuhan dalam Mazmur pasal 84 ayat kedua ini, Daud itu mengekspresikannya lewat gestur tubuhnya ini, lewat semua panca indera kelengkapan tubuh yang Tuhan kasih. Tapi setelah dia memuji, berarti kan tidak ada kata berhenti. Bagaimana kita bisa menghidupi pujian dan penyembahan itu? Amin Bapak Ibu. Ya, kita akan buka dalam Mazmur pasal 43 ayat yang keempat. Ini ayat yang menekankan bahwa memang kesukaannya Daud adalah dia bermazmur, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Kita akan baca bersama-sama Mazmur pasalnya yang ke-43 yang keempat, 3, 2, 1. Maka temesbah Allah menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ya, dengan sukacita, dengan kegembiraan, tidak ada ya kata-kata dengan kesedihan, dengan tangisan karena masalah kita. Tapi melalui kecapi. Nah, tadi semua teman-teman mainnya sudah semangat, kita lebih harus semangat lagi. Ya, teman-teman tadi memainkannya dengan totalitas, kita harus lebih optimal lagi, kita harus lebih maksimal lagi. Itu yang dilakukan Daud. Ya, tapi pernah nggak sih kita di posisi yang kita seolah-olah kayak nggak memberikan ruang untuk kita bersuka cita, kita bergembira? Pernah nggak? Pernah. Kita masih hidup di dunia kok, kita masih daging. Tapi kita belajar untuk melatih itu semua melalui firman, melalui renungan yang kita baca, melalui khotbah-khotbah yang sering kita dengar. Itu kan bagian dari kayak kita melatih. Ketika hatinya lagi nggak sukacita, tapi tetap ya senyum. Ketika hatinya lagi tidak bergembira,
tapi kita tidak boleh mengekspresikannya dengan kesedihan. Nah itu memang apa ya Bu Maria, gak semudah seperti yang apa diucapkan sih, apalagi secara hormonal, ya hormonan wanita mengalami masa-masa siklus yang tidak sama dengan laki-laki. Nah itu kenapa yang menyebabkan koki atau chef itu seorang laki-laki ya. Kalau perempuan itu kan kayak mood swing gitu ya, kayak naik turun kayak gitu. Nah kemarin saya ketemu sama UCV di mall, nggak tahu mungkin UCV kayak ngerasain ya. Padahal saya lagi jalan-jalan nih sama Sharon Josie, tapi saya sebel gitu, kayak bete. Karena ya ampun Bapak Ibu, saya nyari buku yang dicari Bu Krisna, Strawberry Generation, itu muter-muter kayak dawet, nyari sampai kepala pusing di Shopee, Lazada, Tokopedia, kok barangnya nggak ada. Jadi bayangin, keluar dari mall, ketemu UCV, tapi saya ngerasain, aduh kok tadi suasana hatiku sebel ya. Padahal aku nggak sebel sama UCV, aku sebel sama kok buku yang aku cari itu nggak ada itu loh. Cewek itu ya sepele aja, itu bisa kayak langsung sensitif. Makanya kan melalui firman ini juga saya diingetin sama Tuhan, apa ya yang kemarin yang sudah aku lakukan ketika aku harus bersuka cita tapi aku nggak bersuka cita. Nah itu bentuk dari kayak perenungan diri, kita mengevaluasi untuk kita nggak melakukan itu lagi. Itu baru nyari duit, nyari buku. Nah belum kalau misal kita dibuat sebel sama anak kita. Sepakat ya Bu, sering nggak Bu dibuat sebel sama ketiga anaknya Ibu yang luar biasa, tapi nggak apa-apa, lewat kesebelan itu semakin mendewasakan kita ya. Tapi poinnya, sekalipun keadaan-keadaan yang di luar itu nggak sesuai dengan apa yang kita mau, bentuk bahwa kita ini mengasihi Tuhan dengan benar adalah kita tidak pernah berhenti atau tidak memberikan batas dan ruang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ya, poin yang kedua, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan benar. Kita akan buka dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Ya, dari Matius 22 ayat 39. Saya minta Kak Inkun bisa baca, Kak Inkun, Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti diri. Amin. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan melalui apa Bapak Ibu? Melalui ketaatan kita. Kalau kita nggak melakukan itu, kita taat nggak sama Tuhan? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita bisa membedakan ya, mengasihi diri sendiri dengan mengasihi orang lain. Bisa dibedakan nggak Bapak Ibu? Ya kalau mengasihi diri kita kayak punya waktu untuk me time. Itu kan bagian dari kayak kita mengasihi diri sendiri. Ya, kita punya waktu untuk kita beristirahat, merebahkan kepala kita, merebahkan badan kita. Kita punya waktu untuk makan. Nah kalau makan nggak usah ditanya ya Bu Maria sama apa namanya Bu Nana. Kalau makan tuh kayak kita nggak usah disuruh aja. Ya kita udah paling antusias gitu. Jadi itu bukti bahwa kita ini mengasihi diri sendiri. Jadi kayak, aduh nanti kalau lapar gimana ya? Aduh nanti kalau nggak gosok gigi gimana ya, bau nafasnya gimana? Itu bentuk dari kita itu mengasihi diri sendiri, gitu. Nah, ternyata ketika kita mengasihi diri sendiri, firman Tuhan itu menjajarkan atau memberikan setara bahwa kalau kamu mengasihi dirimu sendiri, kamu juga harus mengasihi sesamamu. Masa aku lagi makan pengen ayam geprek telap-telep, si Miski lapar gak tak tawarin, ayo Miski lapar, ayo makan. Nah itu saya sedang mengasihi kayak ini contoh kecil ya Bapak Ibu. Saya bilang kayak mungkin contoh-contoh ini receh, tapi sebenarnya ini memang yang terjadi dalam kehidupannya kita gitu. Contoh Pak Welin bawa stang bundel, ternyata tiba-tiba nah si Kura jalan masa terus gak ditawari Pak, dibiarkan Tuhan menyertai ya. Nggak, artinya gini loh, ketika kita mengasihi diri kita sendiri, itu juga harus bisa kita buktikan kita juga mengasihi sesama kita. Nah, waktu saya sebel, contoh saya sebel sama Asyel. Saya nggak mau karena lama-lama sebel, karena kan yang firman yang ada di dalam firman kan, apa yang ada di dalam hati akan terkoneksi dengan yang ada di rai ini loh Bapak Ibu. Hati dengan rai ini pasti akan terkoneksi. Hati kita dengan wajah kita ini pasti akan sama. Nah, kalau aku lagi sebel sama Aisyah, pasti kelihatan nggak Sel kalau aku sebel sama kamu. Cuman
Karena saya mengasihi dia, karena saya sayang dengan wajah saya yang kalau aku mengasihi kok katanya kalau suami saya bilang kok wajahmu tuh kayak pantatnya bebek kalau kamu tuh lagi sebel. Nah, saya nggak mau wajah saya kelihatan seperti pantat bebek. Makanya saya harus cepet-cepet sukacita. Nah, jadi itu seperti itu Bapak. Bagaimana kita mengasihi diri sendiri, kita juga harus mengasihi sesama kita. Nah, dibuktikan. Tapi Dimas, kalau pas mobil lagi nggak beli onde-onde bukan berarti nggak mengasihi ya. Ya cuma artinya mengasihi itu eh, kita melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati, tanpa paksaan. Ya, kesungguhan hati itu apa? Berarti kan nggak ada yang kayak apa bahasanya Pak ya, dimanipulasi atau dibohongi. Orang kalau sungguh-sungguh itu kan ya jujur ya, hatinya tulus murni. Nah, mengasihi sesama itu seperti itu. Kalau kita lagi lapar, ini contohnya, jujur tuh kayak gimana sih? Kalau kita lagi lapar, nggak mungkin dong kita nggak makan kalau sampai nggak kenyang. Masa lapar nih seharian nggak makan, terus kita cuma makan 1 sendok, kan kayak gimana ya? Itu kayak udah kenyang kak ikut udah. Nah, mau makannya 1 sendok, apalagi itu makannya misal sei babi, nggak mungkin ya. Nah, maksudnya eh, kesungguhan itu seperti itu. Nah, ketika kita sama, kita mengasihi diri kita sendiri, itu ada kesungguhan hati juga ketika kita mengasihi orang-orang yang kita jumpai, orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Dan mengasihi itu dimulai dari lingkungan terdekat kita. Saya nggak mungkin percaya Bu Maya mengasihi Shalom kalau Bu Maya tidak mengasihi suaminya. Ya, jadi dari hubungan suami istri terhadap anak, ya, jadi keluarga terhadap tetangga. Nah, seperti itu. Seperti itu bagaimana kita mengasihi. Kalau sudah beres di dalam, pasti yang di luar juga akan selesai. Tapi kalau yang di luar belum selesai, yang di dalam ini pasti berantakan. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Jadi contohnya kalau kita melihat anak-anak kita berantem, pasti yang pertama kita harapkan dari mereka apa? Mereka selesai dengan berantemnya. Mereka selesai dengan keributannya. Kalau mereka nggak selesai dengan berantem dan keributannya ini, pasti akan menjalar ke hal yang lain. Nah, itu hal yang lain itu, yang di luar itu, yang artinya mereka akan bisa melihat, akan bisa merasakan apa yang terjadi di dalam. Jadi kalau hati saya ini nggak murah hati saya ini kikir, saya nggak mungkin akan bisa memberikan apa yang bukan menjadi hak saya. Karena apa yang saya berikan Tuhan lebih dulu memberkati. Ya jadi itu ya, mengasihi selalu berbanding lurus dengan apa yang kita kerjakan dengan terhadap diri kita sendiri. Yang ketiga, mengasihi Tuhan itu kita ini selalu rindu bahwa kita ini nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Kita ini nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Kalau saya nggak membayangkan kalau saya ini nggak deket sama Tuhan, aduh, hidupnya ini semakin nggak karu-karuan. Nah, kita akan baca ayatnya dalam Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-39. Pak Karel bisa bantu dalam membaca ayat ini ya. Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-39. Seperti apa kalau kita ini dekat sama Tuhan Pak Karel dalam Lukas ini? Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini didekatkan Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Amin. Maria duduk di kakinya Tuhan. Nah, kemarin tuh kita ngobrol sama anak-anak. Aku nggak membayangin ya, kalau pada saat itu kita hidup di masa-masa ya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, kita bisa meyakini nggak ya kalau Yesus ini adalah Mesias Juru Selamat? Mungkin saya ini orang yang salah satunya gerombolan Pontius Pilatus yang kayak merajam dan mendukung bahwa Yesus ini disalib, gitu. Karena manusia yang nggak punya rumah, bajunya itu ya bukan seperti seorang raja, pakai sandal yang trepes, habis itu dan harus mempercayai dia ini kan manusia. Jadi bayangan kita itu
Mesias ini raja, punya kemegahan. Karena tadi kita hidup di dunia terbatas dengan semua kedagingan dan akal kita, melihat sesuatu hal itu yang harus nalar dengan otak kita. Nah, saya nggak membayangkan pada saat itu apa ya yang dirasakan Maria ketika Yesus ada di suatu tempat. Di firman ini, di Lukas ini dikatakan dia ada di Betania, dia itu duduk di samping kakinya Yesus. Dia itu kayak orang yang haus dengerin semua nasihatnya, semua firmannya. Dan saya itu berdoa, saya bergumul, Tuhan, biar apa yang Maria kerjakan, biar apa yang Maria lakukan, itu juga saya kerjakan dan lakukan saat ini. Mungkin aku nggak ketemu Yesus, duduk di sampingnya, kakinya Yesus. Misal, ini lagi komsel Pak Eka membawakan firman, delala sampai ku sikile Pak Eka ya, aku kan nggak fokus sama kakinya Pak Eka, tapi aku mau fokus dengan apa yang Pak Eka firmankan gitu, apa yang Pak Eka sampaikan. Nah, saya percaya kehadiran saya di sini, firman yang saya sampaikan di sini, bukan karena Bapak Ibu secara fisik ingin dekat dengan saya, tapi ingin mendengarkan. Karena poinnya dalam Lukas ini, Maria itu yang dia cari bukan kakinya, tapi firmannya. Amin Bapak Ibu. Nah, itu yang terus menjadi kerinduannya kita. Sama juga ketika saya mendorong anak-anak yang ada di rumah, saya mendorong diri saya sendiri. Ayo, aku harus duduk dekat dengan Tuhan. Buktinya apa? Saya harus rajin membaca ayat firman. Ketika saya nggak mungkin dong waktu naik motor atau naik mobil, saya lagi nyetir terus baca firman, mendengarkan khotbah-khotbah, mendengarkan renungan-renungan yang bisa semakin menumbuhkan, membangkitkan rasa percaya kita, iman kita kepada Tuhan. Saya lagi senang mendengarkan Bapak Ibu salah satu pengkhotbah online ya, walaupun beliau suka mengembalakan di Jakarta, namanya Billy Lantang. Karena memang apa yang semua dia sampaikan, firmannya itu, kesaksiannya itu dia sudah lakukan gitu. Artinya dia mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman yang dia bagikan gitu. Saya banyak belajar dari pengkhotbah online ya, tapi kita bukan berarti terus kayak menuhankan atau mendewakan. Karena kan yang kita lihat hanya dia ada di YouTube, di Instagram, di seliweran snack video. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika itu disampaikan, Tuhan, aku mau itu masuk dalam hatiku. Karena kalau itu nggak masuk dalam hatiku, aku nggak bisa lakukan. Dan itu tidak semakin membuat saya dekat dengan Tuhan. Kalau orang dekat dengan Tuhan, melakukan firman atau tidak melakukan firman. Ya kita semua tahu ya, Karim ditanyain pun pasti tahu jawabannya. Nah, yang paling penting, ketika kita itu tahu, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, pasti itu terbukti dengan apa yang kita lakukan. Karakter kita seperti apa, hati kita bagaimana. Ketika aku nggak seneng sama orang-orang yang menyakiti, yang melukai, tapi karena aku ini dekat sama Tuhan, ya harus dibuktikan. Nah, itu cara kita mengasihi Tuhan dengan benar. Ya, ini poin yang ketiga, masih ada satu poin lagi, sabar ya Bapak Ibu. Nah, di dalam Mazmur pasal yang ke-19 ayat yang ke-10, Kak Asyad bisa bantu baca. Itu ayat yang mendukung bagaimana kita mengasihi Tuhan. Mazmur 19 ayat 10 dengan dekat, iya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Amin. Ya, itu bukti bahwa kita ini rindu dekat dengan Tuhan. Aduh, kok ada kata-kata hukum ya. Hukum itu kan kayak sesuatu yang kayak menjadi momok buat kita. Tapi sebenarnya itu alarm atau peringatan supaya kita ini ada kontrol, kita ada filter. Kalau dalam Alkitab ini nggak ada hukum, tidak ada peraturan, ya hidupnya kita liar, benar-benar liar, tidak ada yang mengendalikan. Tapi karena kita mau dekat dengan Tuhan, tidak ada cara lain lagi kecuali kita tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukumnya itu yang Tuhan berikan buat kita benar adanya dan harus dikerjakan dengan benar juga. Saya percaya kita semuanya mampu untuk mengerjakan ini semua, karena memang Tuhan sudah kirimkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat,
Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan benar? Yang pertama tadi melalui pujian dan penyembahan kita, melalui ketaatan. Yang kedua tadi ya. Terus yang ketiga, kita selalu rindu dekat dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah kita mengutamakan Dia. Mengutamakan Dia, membuat prioritas, mengutamakan. Apa Pak persamaannya ya Pak ya? Paham ya Bapak Ibu ya, mengutamakan. Kalau hari Minggu memang paling enaknya leye-leye, apalagi kalau malam kita habis begadang atau kita tidurnya sampai pagi. Tapi karena minggu ini ibadah, kita harus mengutamakan ibadah kita. Setelah itu kita mau beracara, ya itu urusannya sudah lain gitu. Artinya mengutamakan itu kita tahu prioritasnya apa. Kayak hari Senin, besok kalian semua udah masuk sekolah, itu kan mengutamakan. Utamanya seorang anak, seorang studi adalah berangkat ke sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mengutamakan dia, memprioritaskan dia. Kita tahu kapan kita harus beribadah, kapan kita harus membaca firman, kapan kita harus berdoa. Waktu makan yang diutamakan apa? Pasti kita mengucap syukur dulu melalui doa kita. Sebelum nanti aku tawarin ke Kak Miski ayam gebreknya ya Kak Miski. Enggak, artinya seperti itu. Mengutamakan tuh segala sesuatunya kita harus ingat, oh bahwa ini semuanya itu dari Tuhan gitu. Saya bisa memiliki suami saya itu karena itu semua dari Tuhan. Saya mengutamakan Tuhan akan terbukti bagaimana saya memberikan prioritas diri saya sebagai seorang istri untuk suami saya. Ya seperti itu ya. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 ini kita akan tahu bagaimana kita bisa menghidupi ayat ini untuk kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Bisa dibaca Kak Ella? 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15. Bisa ya? 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Amin. Sepakat ya, mengutamakan dia loh. Berarti ada nggak yang tidak mengutamakan dia? Kayak tadi saya bilang hidup benar, berarti ada nggak yang hidup nggak benar? Kalau kita mengutamakan dia, berarti ada hal yang tidak diutamakan. Ya pasti hal yang bukan dari Tuhan itu yang ada di dunia ini, yang fana ini, hal-hal yang daging kita ini, nggak mengasihi, nggak mengampuni, itu kita sedang nggak mengutamakan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kita tahu bagaimana kita memberikan pengampunan, bagaimana kita memberikan pertolongan, bagaimana kita memberi dengan penuh tanggung jawab, bagaimana kita memberi dengan ketulusan hati. Itu bagian dari kita mengutamakan Tuhan. Ketika saya bersama-sama dengan Pak Kornel memutuskan untuk ada di kota ini, saya tahu Tuhan, yang aku lakukan ini aku sudah mengutamakan Engkau. Kalau mengutamakan keinginan daging, apa ya, hal yang kayak membuat gak adil, ya saya nggak akan mungkin ada di kota ini. Saya lebih memilih segala sesuatu yang nyaman. Bukan berarti di kota-kota yang lain tidak ada Jogja ya. Tidak ada Jogja. Maksudnya di kota-kota lain tidak ada Tuhan gitu. Tapi mengutamakan Tuhan itu kita bisa menyaring gitu. Ini kehendakku atau bukan? Kalau ini kehendaknya Tuhan, itu kita sedang mengutamakan Tuhan. Kita sudah mengutamakan apa yang menjadi kerinduan dan suaranya Tuhan. Saya percaya ya Ibu ya, ketika ada di kota ini kayak gak pernah terpikir ya Bu ya. Tapi Ibu melihat bahwa ketika aku mengutamakan Tuhan, aku harus taat dengan keputusan pemimpin. Aku harus total dengan semua hal yang sudah pemimpin tetapkan. Dan akhirnya bisa bersama-sama dengan kita ada dalam komunitas ini dengan semua kelemahan dan kekurangannya. Tapi dengan kita mengutamakan Tuhan, semua hal yang mungkin dipandang tidak baik atau tidak kelihatan tidak enak, itu kayak ditutup Tuhan gitu. Karena kita tahu fokus kita itu terhadap Tuhan, bukan manusia, bukan dunia gitu. Kalau fokus kita itu terhadap Tuhan, terhadap yang kita sembah, kita akan tahu bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Nah,
biarkan firman Tuhan ini menyadarkan kita untuk kita mengasihi Tuhan dengan benar lewat pujian penyembahan, ketaatan kita, kedekatan kita, dan yang terakhir melalui kita mengutamakan Tuhan. Ya, hal ini juga kita akan belajar terus dilatih setiap hari. Sampai kapan berhentinya? Ya sampai nanti Tuhan akan panggil kita. Tapi artinya ketika kita mau menyadarkan diri kita, memberikan perenungan terhadap diri kita, Tuhan, aku mau hidup benar. Biarkan Engkau yang aku utamakan. Biarkan Tuhan yang aku prioritaskan. Supaya aku ini masuk dalam, bahwa aku ini mengasihi Tuhan dengan benar. Seperti itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan mengajarkan kepada kami